untuk WP UMKM yang sebelumnya tidak memperoleh insentif akhirnya memperoleh insentif yang bentuknya adalah disebutnya PPh final DTP. DTP ini singkatan dari PPh final ditanggung pemerintah. Halo kawan pajak, kembali lagi di Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Kali ini bersama saya, biasa dipanggilnya Kak Inu gitu. Kalau nama aslinya nggak usah aku sebutin lah ya. Mungkin di episode sebelumnya kita udah bahas seputar Kota Karanganyar bersama dengan Kepala KW Pratama Karanganyar kemarin ya. Dan kita udah tahu tentang seluk-beluk Kota Karanganyar, apa aja yang menarik di sana, kemudian misterinya juga udah terkuak ya kawan pajak. Nah di episode kali ini mungkin agak berbeda dari episode yang kemarin temanya. Jadi kali ini kami di Celoteh 180 pengen bahas seputar insentif pajak. Nah kebetulan hari ini saya nggak sendiri, jadi saya bersama dengan narasumber kece yang merupakan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi. Kemudian juga beliau saat ini juga menjabat sebagai PLT, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, yaitu Ibu Yamti Rahmani. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Wisnu. Oh iya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Kemarin, seger lah siang ini ya. Iya. Siang ini. Jadi memang Bu Yamti ini kebetulan seringkali saya dan Bu Yamti ini membahas seputar insentif pajak. Jadi karena mungkin di saat-saat pandemi corona seperti ini ada hal-hal yang memang perlu diubah dari aturan perpajakan ya Bu ya, sehingga mungkin bisa lebih meringankan wajib pajak gitu ya Bu ya. Nah Bu, mungkin langsung aja ke poin pertama ya Bu ya. Jadi kan karena ada pandemi corona ini, kemudian banyak masyarakat terdampak ya Bu ya. Dan tentunya terutama di ekonomi yang mulai awal tahun kemarin menurun ya istilahnya ya. Perlambatan ekonomi dan penurunan ekonomi ini tentunya disikapi sama pemerintah kan dengan cepat ya Bu ya. Begitu ada COVID terus langsung ada beberapa aturan terkait insentif pajak terutama untuk UMKM. Nah, ini gimana sih Bu ceritanya Bu? Jadi mungkin bisa diceritain sedikit tentang awalnya COVID gimana, terus kemudian ada insentif itu gimana, kalau mungkin barangkali bisa diceritain sedikit ya Bu ya. Jadi kalau Mas Wisnu ingat ya, kita masuk awal tahun 2020 itu kan dengan semangat gitu ya. Dan ekonomi berjalan running well dari tahun 2019 sebelumnya. Walaupun kalau di luar negeri kita udah dengar mulai ada COVID di beberapa negara gitu ya, dan akhirnya ya memasuki bulan Maret ya kalau nggak salah ya, bulan Maret itu kita kemudian Indonesia juga mulai ada yang terpapar ya, mulai ada suspek 1, suspek 2 yang waktu itu kalau pemerintah mengumumkan masih bisa di nomor gitu ya, 1, 2 sampai berapa gitu. Kalau sekarang udah udah ya kalau sekarang mungkin sudah banyak gitulah. Nah itu kemudian memang sampai dengan Maret itu pandemi ya ditetapkan sebagai bencana nasional, dan mulailah kemudian memang pemerintah itu khususnya dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menggodok untuk memberikan insentif kepada wajib pajak pelaku usaha dari berbagai macam sisi begitu ya, mau dari sisi demand maupun dari sisi supply gitu ya. Dan kalau Mas Wisnu ingat ya kan kita mengalami, kemudian pegawai Direktorat Jenderal Pajak sendiri kan mengenal ada WFH, ada WFO. Sekarang itu terbagi ada WFH, kemudian nanti dijadwal WFO gitu ya. Nah pemerintah dalam hal insentif ini yang pertama itu adalah yang dikeluarkan diterbitkan itu di bulan Mei ya. Mei itu diterbitkan PMK 23. Jadi ya di dalam PMK 23 ini diatur mengenai insentif untuk PPh 21 DTP, kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 seperti itu ya. Kemudian setelah di launching disampaikan kepada publik banyak masukan dari masyarakat ya, dari pelaku usaha. Ternyata
untuk insentif yang sudah diterbitkan ini masih belum mencakup semuanya. Gitu. Jadi ada masukan-masukan dari pelaku usaha yang salah satunya adalah dari UMKM itu ya. Jadi sebelumnya memang ini di peraturan yang awal belum ada ya Bu belum ya ada, untuk UMKM ini ya, di jadi PMK 23. Belum ada sampai kemudian oleh pemerintah, oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan itu diterbitkan lagi PMK, diatur di PMK 44 ya. Jadi sebelumnya PMK 23 kemudian diperbaharui dengan PMK 44. Di sini ada penambahan untuk WP UMKM yang sebelumnya tidak memperoleh insentif akhirnya memperoleh insentif yang bentuknya adalah disebutnya PPh final DTP. DTP ini singkatan dari PPh final ditanggung pemerintah gitu. Berarti ini Bu, kalau ditanggung pemerintah itu gimana Bu? Apakah si UMKM itu terus tetap bayar atau nggak perlu bayar atau gimana Bu? Ya. Jadi ini sebenarnya menarik sekali ya. Jadi sebenarnya nggak bayar gitu ya. Bayar tapi nggak bayar gitu. Gimana tuh? Bayar tapi nggak bayar. Kalau saya tahunya bayar nggak bayar itu ditraktir. Dibayarin. Nah, bayar nggak bayar dibayarin. Oke. Bener ini, itu. Iya bener. Jadi insentif ini bentuknya adalah untuk pelaku usaha UMKM. UMKM ini ada kriterianya ya. Jadi kalau yang paling mudah diingat sih omset setahun itu tidak melebihi dari 4,8 miliar. Itu bisa masuk ke kriteria UMKM gitu ya. Jadi dia usahanya seperti biasa aja ya. Jadi kalau yang ini misalnya pengusaha UMKM ini dia setiap bulan misalnya omsetnya 10 juta begitu ya. Biasanya dia membayar pajaknya kan berapa tuh 0,5% kali 10 juta itu 25.000 ya. Iya sekitar. Ya benar Bu. Kalau 50.000 setengah persennya 50.000. Nah setelah dengan adanya insentif ini dia misalnya omsetnya tetap ya, tidak naik tidak turun gitu 10 juta sebulan. Nah dia biasanya kan membayar ke bank ya, membayar ke bank atau kantor pos, dihitung 0,5% itu tadi ya 0,5% itu 50.000. Nah dia insentifnya ini sebenarnya dia biasa menghitung, tetapi tidak perlu disetorkan ke bank atau kantor pos, tetapi dia tinggal tidak perlu bayar, dihitung biasa, dicatat biasa. Bentuknya insentifnya kalau dia memanfaatkan pelaku tersebut memberitahu ke DJP. Jadi hanya memberitahu saja bahwa saya memanfaatkan insentif, caranya dengan mengakses laman pajak. Gitu. Berarti memang beneran nggak perlu bayar ya? Ya nggak perlu bayar, tapi harus dihitung aja biasanya berapa gitu. Iya. Kalau mulai berlakunya kapan itu Bu? Yang UMKM itu apa? Yang UMKM ini kan PMK 44 itu terbitnya bulan Mei ya. Jadi mulai dari masa Mei ya, mulai masa Mei itu sampai dengan September. Kemudian ada lagi sebenarnya sudah diperbarui lagi nih Mas Wisnu. PMK 44 ini diperbarui dengan PMK 86. Ya, tapi ini diperbaruinya khusus yang untuk UMKM ini di masa pajak masanya kalau semula sampai dengan September 2020 ini diperpanjang menjadi sampai dengan Desember 2020 ya. Ya Bu. Mungkin yang tadi cara memberitahukannya itu ya, kalau lebih lengkapnya boleh ceritain ya. Apa, Bu? Silakan diceritakan apa yang Ibu boleh diuraikan ya. Ya. Jadi memberitahukannya pelaku UMKM ini mengakses laman pajak. Laman pajak ini alamatnya di www.pajak.go.id. Kemudian kan dia harus sudah ber-NPWP tapi ya. Iya, Bu. Sudah ber-NPWP, kemudian dia login di alamat tersebut. Nanti kalau diklik kan ada halaman di pojok kanan atas tuh ada tombol login gitu. Nah itu login, masukkan NPWP-nya, kemudian masukkan password untuk akun pajak. Kalau belum bikin akun pajak tuh berarti harus daftar dulu. Nanti ada caranya juga di halaman depannya. Biasalah sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain tuh depannya ada caranya gitu ya. Gitu, setelah login, masukkan NPWP, masukkan password, kemudian nanti di sana pilih tombol layanan. Di dalam tombol layanan itu ada menu e-reporting COVID-19. Nah itu diklik aja,
kemudian nanti akan muncul pilih layanan yang akan insentif yang akan dilaporkan ya, dipilih itu. Kalau untuk PPh 23 DTP ini pilihannya adalah insentif PPh final DTP gitu. Berarti nggak perlu ngajuin ya Bu, langsung tinggal dilaporkan aja ya Bu ya? Iya, nggak perlu ngajuin. Nah ini gitu. Pembaruannya dari kalau PMK 23 PMK 44. Yang 44 itu kan kalau mau memanfaatkan insentif PPh final 23 harus ngajuin dulu. Kayak harus mengajukan surat keterangan gitu ya. Kalau ini nggak perlu. Nah ini nggak perlu, langsung bulan ini omsetku sekian harus bayar pajak 50.000 misalnya. Nah itu tinggal akses laman pajak dan masukkan ke menu e-reporting tadi. Nah itu kalau sudah mengisi di situ, nah itu artinya sudah memanfaatkan, nggak perlu lagi ada rupiah yang dibayarkan ke bank atau kantor pos gitu. Jadi kawan pajak sebetulnya ini insentif gampang banget langsung bisa dimanfaatkan. Asalkan tadi penghasilan di bawah 4,8 miliar ya Bu ya. Ya, omsetnya setahun di bawah 4,8 miliar. Dan langsung bisa dimanfaatkan. Ya, benar sekali. Cuman tadi memang harus kewajiban reportingnya itu dianggap kayak ngajuin ya Bu ya. Kalau sebelumnya kan ngajuin dulu, kalau ini enggak perlu ya. Kalau dulu kan ngajuin dulu, dapat surat keterangan, istilahnya surat keterangan sebagai pengusaha yang terhutang PP 23. Ya. Nah itu kalau sekarang enggak, jadi langsung misalnya bulan ini apa nih, bulan September. Bulan September gitu ya. Nah bulan September saya mau memanfaatkan gitu. Nah itu nanti di bulan Oktober paling lambatnya 20 Oktober itu pengusaha UMKM tersebut mengakses laman pajak. Nah itu dianggap bahwa di bulan September yang bersangkutan sudah menggunakan insentif PP 23 final DTP gitu. Itu berlaku seterusnya sampai dengan Desember, yang dilaporkannya, diberitahukannya tanggal 20 bulan berikutnya. Oh gitu. Iya. Jadi memang menarik sekali nih kawan pajak ya. Jadi kawan pajak yang belum. Dan ini Mas Wisnu, mungkin kalau kalau pelaku usaha itu kayak mengalami kesulitan, ragu-ragu gitu ya. Nah itu WPWP tersebut bisa menghubungi kantor pajak setempat atau ke kami yang ada di kantor wilayah DJP Jawa Tengah 2. Oke Bu. Jadi cukup jelas informasinya ya terkait tadi insentif apa. Ternyata terjawab sudah. Ternyata memang ada jadi pemerintah juga nggak lepas tangan aja gitu ya Bu ya terkait COVID ini ya. Jadi tetap dikasih stimulus atau ibaratnya penanggulangan COVID, insentif istilahnya insentif. Tapi memang nggak diberikan secara tunai, tapi dalam bentuk ini insentif pajak ya Bu ya. Insentif pajak. Dan ternyata mengajukannya online kawan pajak, jadi nggak perlu berbondong-bondong datang ke kantor pajak. Nanti kayaknya masih belum boleh. Boleh Bu. Ada sebagian sudah kan. Beberapa layanan memang harus tatap muka, tetapi ada yang tidak. Ada layanan-layanan di KPP Pratama itu yang sifatnya bisa online. Dan kalau yang insentif ini kan sebenarnya nggak perlu datang, perlu datang ke KPP Pratama. Ngapain gitu kan? Ngapain ya? Karena diaksesnya melalui laman pajak. Betul bisa sekali. Dari rumah, dari tempat usaha, mau pakai HP, mau pakai PC, bisa ya Bu ya. Bisa. Yang penting ada internet. Kalau kalian nggak ada internet percuma. Yang penting punya saluran internet. Dan ini kalau yang kecuali kalau memang butuh informasi gitu ya, belum bisa caranya bagaimana, itu pun bisa konsultasi melalui ada grup WA ada grup WA yang Kanwil sediakan, ataupun mungkin di KPP Pratama juga ada hotline melalui saluran telepon ataupun email masing-masing kantor. Nah, kalau ini sendiri Bu, kan tadi udah jelasin terkait insentif itu, yang terkait UMKM itu bagaimana, kemudian cara ngajunya gimana, dan mungkin yang saya pengen tanyakan, kalau di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 ini update yang menggunakan insentif bisa dijelaskan atau diceritain udah berapa jumlahnya, atau mungkin testimoninya dari masyarakat itu ada nggak Bu? Ada ya, ada yang menggunakan, tetapi memang ini Mas Wisnu belum maksimal, belum banyak gitu. Jadi kalau yang WPUMKM sebenarnya tersebar dari wilayah Jawa Tengah 2 ini kan, dari Karanganyar, wilayah timur sampai dengan ke barat. Itu yang paling ujung di kita itu kan di Cilacap. Itu
terdaftar mungkin hampir 60.000 gitu ya, atau 50.000 sekian gitu WP UMKM. Tetapi yang terdata di aplikasi yang terdaftar di monitoring kita kan, Direktorat Jenderal Pajak ada sistem monitoringnya untuk siapa yang sudah memanfaatkan gitu. Jadi dari yang sudah memanfaatkan itu sekitar 9.963 gitu ya. Dan itu yang lapor sekarang. Jadi itu kan baru sekitar 15%. 15%. Rasionya Bu ya. Ya 15%, 9.900 dari sekitar 50.000 sekian gitu. 50.000 itu WP UMKM-nya Bu? Ya, WP UMKM-nya. Nah itu baru 15%, dan dari 15% itu yang mungkin sudah melaporkan bahwa dia memanfaatkan insentif itu sekitar 7.000. Gitu. Jadi 6.853 lah segitu. Jadi yang sisanya ini mungkin memang masih harus untuk saya memberitahukan ya istilahnya, melaporkan, memberitahukan bahwa saya memanfaatkan insentif PP 23 final gitu. Mungkin ini sih Bu, kemarin kan sempat ada juga yang komen gitu kan, saya lihat di media sosial itu katanya kalau manfaatkan insentif itu ribet gitu kan Bu lapornya. Lah menurut Bu Yamti gimana tuh Bu? Kan sebetulnya kan kalau saya tangkap dari tadi hasil ngobrol kita kan enggak juga ya Bu ya, kan orang manfaatin dia tinggal langsung masuk ke laman pajak. Kemudian ngakses ke e-reporting otomatis kan Bu. Mungkin bisa dijelasin gimana misalkan kendalanya atau apa gitu. Oh baik. Sebenarnya saya tuh mau ini aja Mas Wisnu yang mengulang lagi. Jadi untuk menggambarkan sebenarnya mudah kok gitu ya. Jadi kalau bisa ngulangi lagi berarti mudah gitu. Iya Bu. Berarti jadi, karena saya bisa menangkap kan pajak apa yang dijelaskan sama Bu Yamti, berarti itu udah pasti mudah. Mudah. Ya, tapi boleh kita ulangi lagi aja ya untuk biar yang akan memanfaatkan ini semakin paham, memang beneran mudah gitu ya. Jadi WP UMKM ini tinggal mengakses laman pajak di www.pajak.go.id. Kemudian nanti di halaman depannya itu ada masukkan NPWP dan masukkan password biasa seperti aplikasi lainnya. Nanti akan masuk ke halaman layanan ya, kemudian pilih yang e-reporting COVID-19. Jadi kalau masuk ke situ nanti ada menu I-nya banyak, ada e-reporting TA, ada e-reporting COVID-19, ada i-KSWP, kemudian ada i-PHTB. Jadi layanan-layanan pajak itu kan sudah banyak yang online. Jadi di situ menunya banyak. Nah, itu pilih menu yang e-reporting COVID-19. Nah, nanti diklik saja. Nanti di situ nanti akan ada tombol pilihan tombol layanan. Nah, itu klik tombol tambah ya. Tambah gitu. Nah, nanti di situ tinggal dipilih yang pemanfaatan insentif PP 86 gitu. Di situ aja. Nanti tinggal diisi. Berarti memang sebetulnya isu-isu tentang sulit, ribet itu bisa ditangkis lah ibaratnya sama Bu Yamti tadi, bahwa sebetulnya itu simple. Nah, ada lagi satu isu nih Bu yang menarik. Kemarin saya juga sempat baca di media sosial itu katanya kalau ikut ngajuin insentif itu nanti resikonya kamu mau ikut? Enggak, saya nanya. Resikonya tuh nanti kedepannya PPh-nya akan di benchmarking sama DJP gitu. Kan tetap laporan tadi kan Bu setiap tanggal 20 kan. Itu gimana Bu? Apa memang gitu atau itu hanya gitu kan Bu? Ya sebenarnya setiap laporan pajak kan memang dipantau ya, karena tugasnya Direktorat Jenderal Pajak kan memang memantau. Jadi kita misalnya melakukan benchmarking itu untuk membimbing ya. Selanjutnya kita akan melakukan bimbingan sebenarnya kepada wajib pajak tersebut, bagaimana cara menghitung pajak, kemudian melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih lebih benar lagi gitu. Tapi kalau memang WP itu sudah benar ya, sudah ngitungnya memang saya omsetku tuh 10.000, bayarku 50.000 sebulan. Ya sudah, memang omsetnya sekian,
dan benar. Jadi selesai masalah ya, Bu nggak masalah. Jadi nggak perlu takut lagi. Berarti gitu. sebetulnya DJP punya apa ya, dasar ketika dia oh ini kira-kira nggak benar dan ini memang kita punya dasar ya Bu ya, nggak sembarangan ya Bu ya. Iya, jadi kita kan berdasar data ya, maksudnya kita juga ada data-data untuk pengamatan dan sebagainya gitu. Jadi kawan pajak mungkin beberapa isu tentang insentif pajak yang beredar gitu kan yang saya tangkap itu sudah dijelaskan. Yang pertama tadi kalau ngajunya ribet ternyata enggak, ternyata kalian cukup dari rumah, kemudian apa ya namanya? Akses laman pajak. Pakai gadget handphone juga bisa. Kemudian bener. Tadi mungkin isu yang kedua kalau ikut insentif pajak nanti gimana ternyata enggak juga karena semua itu ada dasarnya gitu Bu. Ada dasarnya ya. Gitu. Dasarnya kan omset sebulan berapa gitu. Nah, yang menarik lagi nih kalau dari tadi kan dijelasin penggunanya udah berapa tadi 12.000 ya? Penggunanya yang UMKM yang sudah memanfaatkan itu 9.000 dari 9.900 gitu. Dari 50-an ribu sekian. Berarti masih banyak yang belum manfaatin Bu. Ya. Masih banyak yang belum. Kalau dari DJP sendiri gimana Bu? Apakah itu perlu memang wajib pajak akan dihimbau untuk memanfaatkan atau gimana Bu? Kalau saya lihat kan ini kan insentif ya, jadi ya kawan pajak terserah wong namanya insentif mau dimanfaatkan mau gitu. Ya, kita akan melakukan sosialisasi terus-menerus ya Mas Wisnu. Jadi DJP wilayah Jateng 2 ini kan ada 12 KPP, kemudian 6 KP, 2 KP dan 1 Kanwil. Nah, kita akan bergerak terus-menerus semua unit ini untuk memasyarakatkan insentif, bahwa ada insentif seperti ini loh dari pemerintah, dan ini kan sangat sebenarnya memang benar-benar meringankan wajib pajak sesuai tujuannya. Tujuannya adalah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dan dibuat dengan sangat mudah, sangat cepat. Jadi kami akan terus-menerus melakukan sosialisasi supaya insentif pajak ini diketahui oleh masyarakat, karena memang benar-benar mudah tadi. Seperti tadi kan bayar tapi nggak bayar gitu. Nah itu kan mudah banget. Ditraktir dong sama pemerintah dong. Bayar tapi nggak bayar. Nah itu kan sesuatu yang harus dimanfaatkan. Ya kalau saya pribadi sih kalau ditraktir ya pasti akan saya ambil itu. Ya. Pasti itu ya Bu. Ya. Oke, jadi tadi udah lumayan jelas juga dan ternyata insentif insentif pajak untuk UMKM ini saya rasa sih cukup bermanfaat ya Bu ya. Iya, sangat bermanfaat. Ya Bu ya. Lumayan loh sampai bulan Desember kita ditraktir sama pemerintah kemarin gitu kan, bahasa gampangnya DTP itu. Nggak bayar pajak, bayar sih cuman dibayarin gitu ditanggung aja. Pemerintah. Nah kawan pajak di akhir sesi karena tadi udah jelas banget ya apa yang dijelasin tentang insentif pajak buat UMKM ini sama Bu Yamti gitu kan. Sebelum saya tutup, saya mau kasih informasi bahwa di episode kali ini akan ada giveaway kawan pajak. Giveaway-nya ya nanti hadiahnya pokoknya menarik deh. Nah cara ikut giveaway-nya nanti kawan pajak bisa langsung lihat di Instagram kami di @pajakjateng2, kemudian nanti bisa dilihat di situ tata cara dan syaratnya seperti apa. Tapi kalau mau kepoin media sosial kami yang lain juga bisa di sini nih. Jadi nanti ada kalau YouTube itu di Kanwil DJP Jawa Tengah 2, kemudian kalau Instagram dan Twitter itu di @pajakjateng2. Nah, yang terakhir Spotify bisa lihat di Celoteh 180 gitu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, terima kasih Bu Yamti atas waktunya. Mas Wisnu, sama-sama. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi tentang perpajakan, tapi materi yang lainnya Bu ya. Baik. Materi yang ya mungkin bisa menjadi pencerahan buat kawan pajak gitu kan. Yang harus kita sampaikan ke wajib pajak. Betul. Oke, jadi udah selesai, kita tutup dengan salam kolaboratif compliance. Kolaboratif compliance pajak kita untuk kita. Bye bye.